Saya Yuka Ardiati, arsitek profesional dan peneliti karya arsitektur Bung Karno. Riset saya yang terkini telah meluas sehingga saya menemukan kisi-kisi yang lain atau sudut-sudut yang lain dari Bung Karno berkaitan dengan kebaya. Riset ini saya tujukan untuk memberikan pengkayaan kepada naskah akademik yang akan mengantar kebaya sebagai warisan dunia. Di dalam riset ini, saya menemukan keluarbiasaan dari kebaya yang berasal dari kebaya klasik atau kebaya kutu baru yang bersumber pada 4 keraton dinasti Mataram di Jawa. Keluarbiasaan itu ada 3 hal yang utama yang selalu mengiringi 3 daur kehidupan manusia, 3 daur kehidupan perempuan. Yang pertama adalah metu, manten, dan mati. Siklus hidup yang pertama dari manusia adalah metu atau lahir. Ketika seorang ibu akan melahirkan puteranya, beliau juga mengenakan kebaya. Namun kebaya yang dikenakan adalah kebaya sawitan. Kutu baru dilepas karena badan beliau sudah membesar. Dan ketika beliau mengasuh putra-putrinya, beliau tetap mengenakan kebaya itu sebagai keseharian. Ketika seorang sudah mulai dewasa dan akan menikah, kebaya pun mengikuti atau menemani dirinya. Dan ketika seseorang sudah wafat, orang Jawa kuno akan tetap mengenakan kebaya sebagai bagian dari kehormatan diri seorang perempuan Jawa. Di dalam buku ini yang bertajuk Bung Karno, Kebaya dan Sarinah akan diulik pertama kali tentang kesejatian seorang Soekarno yang sejak mudanya sudah mendandani dirinya, sudah mengatur tata busananya. Beliau menolak tata busana Bumi Putra yang dianggap tidak setara dengan warga kulit putih yang masuk ke Nusantara. Beliau menginginkan kesetaraan itu terjadi, dan lambat laun beliau mengenakan busana barat. Namun, Bung Karno tetap mencirikan adanya peci bagi sosok pemuda Indonesia. Peci sebagai penciri persatuan Indonesia akhirnya memperoleh tempat yang mulia. Peci memperoleh kemuliaan karena diatur di dalam undang-undang keprotokolan dan kemudian diatur dalam keputusan presiden baik tahun 72 maupun tahun 2018. Namun untuk kebaya memang tidak diatur di dalam payung undang-undang. Sekalipun demikian, kehadiran kebaya yang telah dipopulerkan oleh ibu negara, yaitu Ibu Fatmawati, yang selalu mengenakan kebaya kutu baru dengan kain panjang disertai oleh aksesoris-aksesoris yang klasik, telah menginspirasi seluruh perempuan Indonesia untuk senang berkebaya. Dan sejak saat itu, kehadiran kebaya memperoleh tempat yang mulia bagi perempuan Indonesia. Sekalipun tidak diatur dalam payung hukum, kehadiran yang dapat diterima karena kemudahan cara mengenakan, kemudahan cara membuat, dan kemudahan cara menampilkan diri menjadi sebuah busana yang layak diapresiasi dan layak untuk dilestarikan dalam berbagai bentuk. Di dalam dokumentasi maupun di dalam cara pembuatan, dan mengajak kepada kaum muda untuk senang berkebaya dan bahkan mampu untuk membuatnya sendiri. Konsep berdikari
yang diajarkan Bung Karno untuk selalu mampu membuat kebutuhan-kebutuhan pribadi adalah salah satu semangat dari kebaya ini. Hadirnya geliat para kaula muda yang senang berkebaya, kemudian ajakan-ajakan untuk melestarikan budaya ini, sebuah ajakan yang perlu disambut dengan gempita.